Selamat siang, sahabat petani tua. Bertemu lagi di kebun petani tua. Hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang alpukat yang berbuah lebat, namun di kemudian setelah panen atau pada saat puncak panen, tiba-tiba ranting, dahan banyak yang kering. Ya tentu aja daunnya berguguran ya. Nah ini seperti ini. Ini adalah salah satu alpukat pameling yang waktu berbuah itu, sebelum dan waktu berbuah itu sangat lebat. Namun saat ini kita lihat daunnya sangat jarang jika dibandingkan dengan pohon yang ini. Nah ini dimungkinkan, dugaan kami adalah karena kekurangan nutrisi pada saat buah begitu lebat. Tidak dilakukan penambahan nutrisi ya. Jadi bisa dilihat ini adalah bentuk ranting-ranting yang mati, kering kemudian mati. Nah seperti yang di atas sana. Nah itu daunnya jarang, kemudian ranting banyak yang mati ya. Jadi akan kita coba untuk melakukan treatment agar bisa pertumbuhannya normal kembali. Nah, ini terlihat, kalau dari kejauhan mungkin terlihat perbedaan tajuk dari alpukat yang di sebelah kanan dengan yang di sebelah kiri. Daunnya terlihat pucat, sementara ini lebih gelap hijaunya. Nah ini juga hijau lebih gelap. Nah kalau kita dekatkan, hijaunya lebih terang ya, bukan daun muda, tapi memang warna lebih pucat, tidak segelap yang warna ini. Nah ini yang paling fatal adalah yang seperti ini. Ini dahannya ada yang mati, sudah setengah mati, akhirnya kita pruning. Nah, kita pruning. Nah kita lihat daunnya juga kecil-kecil, tidak maksimal. Ini penyebabnya, dugaan kami adalah kurang nutrisi dan juga ada permasalahan jamur di perakaran atau mungkin air yang berlebih. Oleh sebab itu akan kita coba perbaiki. Ini baru saja didangir. Nanti setelah didangir akan kita lakukan pemberian pupuk dan pembenah tanah ya. Mumpung masih ada musim hujan, jadi kita treatment seperti itu. Jadi pohon-pohon yang pertumbuhannya tidak bagus seperti ini, seperti yang tadi depan, kalau ini bagus nih, hijau gelap. Nah seperti ini yang sudah habis buahnya, menghasilkan cukup banyak kemarin, tapi sekarang terlihat merana seperti ini, tidak begitu bagus pertumbuhan, belum terlihat daun mudanya keluar ya. Jadi kalau kita biarkan, bisa jadi periode berikutnya, periode tahun ini tidak akan berbunga dan tidak berbuah. Oleh sebab itu kita coba untuk
memberikan pupuk yang bisa merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan, serta pembenah tanah. Pembenah tanah mungkin akan menggunakan trichoderma dan asam humat. Sementara tanahnya sekitarnya kita gemburkan seperti ini, kita dangir, tidak menggunakan cangkul ya, tapi menggunakan garpu agar tidak memotong akar, tidak banyak akar yang terputus waktu dicangkul. Kalau menggunakan cangkul akan banyak akar yang terputus, sedangkan kalau kita menggunakan garpu lebih aman gitu kira-kira. Jadi nanti kita beri pupuk yang kandungan fosfatnya tinggi untuk merangsang perakaran, kemudian pembenah tanah, asam humat, dan juga trichoderma. Trichoderma ini adalah semacam pupuk organik yang mengandung banyak zat renik. Nanti kita larutkan dan kita kocorkan ke sekitarnya. Jadi inilah bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah dari tanaman alpukat yang mengalami daun kering, daun dan ranting yang kering ya, yang kemudian ada juga yang merembet ke dahan-dahannya. Agar tidak berlanjut menjadi kematian pohonnya, maka saya rencana akan melakukan pengocoran dengan pupuk Ultradap yang mengandung nitrogen dan fosfat. Tujuannya adalah untuk memperbaiki akar-akar, perakaran, kemudian batang, dan juga merangsang pembungaan. Saya juga akan menaburkan furadan. Furadan ditaburkan ini nanti di sekitar tanaman ini, karena ada dugaan kemungkinan banyak akar yang dimakan oleh semacam serangga di tanah, yaitu kalau ada yang nyebutnya uret, ada yang nyebutnya embuk ya. Itu adalah larva dari kumbang. Kemudian akan pengocoran Ultradap juga akan dicampur dengan trichoderma. Trichoderma ini adalah untuk mengendali patogen tanah. Jadi mungkin ada bakteri ataupun mungkin yang patogen-patogen lain yang berpotensi mengganggu tanaman, kesehatan tanaman, maka kita cegah dengan menggunakan trichoderma. Kemudian juga humid asid atau asam humat ini untuk memperbaiki tanah ya, tanah yang mungkin pH-nya biar tetap stabil atau mungkin mengalami penurunan karena musim hujan yang cukup tinggi intensitasnya. Kemudian juga untuk merangsang akar bisa menyerap nutrisi lebih efektif, juga sebagai pengganti pupuk kandang atau kompos juga bisa. Nah, kemudian saya beri juga zat perangsang untuk pertumbuhan perakaran, antonik ini, atonik ya. Nah, nanti Ultradap, asam humat, trichoderma, dan antonik akan saya encerkan, larutkan di dalam air, dan kemudian dikocor di sekitar batang seluruh perakaran ya yang berada di bawah tajuk. Nah, kemudian juga ditabur dengan furadan ini nantinya. Nanti kita harapkan pohon alpukat bisa kembali pulih. Untuk dosisnya asam humat ini diencerkan 50 gram dengan 20 liter air. Kemudian Ultradap ini 3 sendok makan untuk 10 liter air. Berarti kalau kita menggunakan 20 liter air nanti sekitar 6 sendok.
Kalau ini Trichobakteri mungkin sekitar 1 sendok untuk per 10 liter air ya. Antonik juga 1 tutup botol untuk 10 liter air. Jadi itu dosis yang akan saya gunakan. Satu pohon rata-rata mungkin akan dikocor dengan 30 liter air. Nanti kita lihat bagaimana cara penaburan furadan, kemudian juga pengocorannya. Sekarang kita coba untuk membuat larutan pupuk dan pembenah tanah yang akan kita aplikasikan di wadah yang bervolume sekitar 20 liter air ya. Jadi yang kita campurkan adalah 1 ultradap, 2 trichoderma dan asam humat serta atonik ya. Kita campur ke dalam 20 liter air untuk 1 pohon. Dosisnya mengikuti anjuran sebagaimana yang ada di etiket dari masing-masing produk ini. Nanti setelah bikin larutan, yang pertama kita lakukan adalah aplikasi dari furadan dengan ditaburkan. Selanjutnya kita siram. Nah, kita coba untuk membuat larutan. Jadi ini tadi larutan dari ultradap, kemudian asam humat, ditambah atonik dan trichoderma. Ini akan kita tebarkan, kita akan kocor di sekitar pohon yang mengalami seperti ini. Daunnya layu-layu, banyak ranting yang kering ya. Tapi sebelumnya akan kita tebarkan furadan. Kenapa kita tebarkan? Karena saya yakin masih akan ada hujan, sehingga tidak perlu dikocor. Kita tebarkan secara merata untuk mengatasi hama uret atau embuk ya. Nah, ini dugaan seperti itu. Oke, kita mulai untuk menebarkan dan mengocornya. Sudah saya tebarkan furadannya. Ini contohnya adalah yang seperti ini, yang ungu itu. Tebarkan secara merata seluruhnya, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah ini kita siram dengan larutan yang sudah kita siapkan tadi. Pengocorannya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kalau kurang misalnya dengan 20 liter, tinggal ditambah saja dengan membuat larutan baru. Kita harapkan nanti hasilnya cukup memuaskan. Ini kita ulangi setiap 10 hari sekali. Demikian, semoga usaha untuk mengatasi permasalahan alpukat yang seperti ini, yang tidak sehat ini, mengalami gangguan yang gini, bisa kita atasi segera. Demikian teman-teman. Jika ada yang memiliki pengalaman yang sama, mungkin dapat berbagi dengan kami dan dengan teman-teman yang lain bagaimana cara mengatasi. Ini sebagian yang kering sudah saya pruning juga, tapi ternyata belum memperlihatkan hasil, jadi perlu lebih intensif lagi untuk pengocorannya. Terima kasih, semoga bermanfaat.